kita kembali hari ini ya. Kita mau ibadah bersama-sama di dalam Tuhan. Setelah minggu lalu perdana sudah tayang ibadah kita, dan saat ini kita mau kembali memuji Tuhan lagi. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, dan kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan yang lebih lagi, bahkan lebih dari kemarin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Amin. Kita mau percaya. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau rasakan kuasa Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman sedang merasa gelisah. Teman-teman sedang berada dalam ketidakpastian. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang besar dari sebuah ketidakpastian itu. Kita mau bersama-sama percaya. Kita hanya perlu tenang dalam hati kita. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan gak pernah gagal atas rancangannya. Kita hanya perlu tenang. Kita hanya perlu percaya bahwa rancangan Tuhan itu terlebih indah. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, rasakan, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kami mau tenang Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang pimpin. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Kami rasakan kuasa, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku.
selalu memegang tangan kita. Haleluya Yesus, Engkau pegang tangan kami. Kami percaya Tuhan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Lebih sungguh lagi kita pujikan, Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi kita boleh pujikan, Yesus membimbingku dengan segenap hati kita. Bimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Dengan lembut lebih lagi katakan, Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kami percaya kami percaya Engkau nggak pernah gagal. Yesus, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami, Tuhan. Haleluya, tak pernah gagal,
bersyukur kami, karena Engkau masih merangkul kami. Engkau masih menganggap kami sebagai anak Tuhan. Mungkin kami seringkali membuat hatimu hancur, Tuhan. Tapi Engkau gak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan ketika kami datang, Tuhan, Engkau masih menerima kami. Engkau masih memeluk kami. Engkau masih memberikan damai sejahtera kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Kami bersyukur, Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Kami telah merasakan hadirat yang sama saat ini, Tuhan. Kami boleh menikmati pribadi-Mu, Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, Bapa. Dan saat ini, Tuhan, kami siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menenangkan hati kami, memberi damai sejahtera buat setiap kami, Tuhan. Sehingga kasih-Mu itu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan senantiasa menutup bungkus apa yang menjadi isi hati-Mu dan menjadi pesan untuk setiap kami, anak-anak-Mu, di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kita sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom Super Youth Calvary Chapel Jepara. Apa kabar kamu? Ya, senang berjumpa kamu dalam program kali ini. Dan terima kasih buat kesempatan di mana saya diminta untuk membagikan firman Tuhan. Ya,
sharing saya kali ini saya pengen beri judul Man of God atau manusia ilahi. Ya, hari-hari terakhir ini kita sedang dalam nuansa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus. Maka sharing saya kali ini tidak jauh-jauh pembahasan tentang Roh Kudus. Ya, kamu siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap, buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 saya akan membacakan buat kamu. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, sebelum saya jauh membahas tentang firman Tuhan kali ini, saya pengen tanya sama kamu dulu. Menurut kamu, siapa itu Roh Kudus? Siapa? Mungkin ada yang berpikir, gampang. Jawabannya Roh Kudus adalah Roh Allah. Ya, bagi kamu yang menjawab Roh Kudus adalah Roh Allah, benar. Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Ya, Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, suatu kali Benny Hinn bertemu dengan Roh Kudus. Lalu Benny Hinn bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau itu siapa? Lalu yang keren, Roh Kudus jawab seperti ini. Aku adalah roh yang sama ketika Musa membelah laut. Wow. Aku adalah roh yang sama ketika Daud mengalahkan Goliat. Wow. Aku adalah roh yang sama ketika Yosua merebut tanah Kanaan. Wow. Berarti Roh Kudus adalah roh yang berkuasa, ya. Dan bukan saja berkuasa, tetapi sangat berkuasa, bahkan maha kuasa. Sampai di titik ini, kamu setuju dengan saya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Oke, ada yang keberatan? Saya pikir enggak ya. Itu poin yang pertama yang saya pengen ingatkan kepada kamu, bahwa seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus adalah roh Allah yang sangat maha kuasa. Oke, poin yang kedua, perhatikan ayat 16, dikatakan di situ seorang penolong. Roh Kudus seorang penolong. Nah, penolong diambil dari kata parakletos Yunani, ya, bahasa Yunani, yang secara harafiah berarti, ini keren banget, perhatikan, seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Bayangkan, Roh Kudus itu ada di surga, tapi dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Mendampingi siapa? Pastinya mendampingi saudara dan saya, orang percaya. Jadi, Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa itu dipanggil untuk mendampingi kita agar menolong kita. Keren gak sih? Lalu artinya dari kata parakletos ini kaya banget. Ya, penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat. Ini kemampuan dari Roh Kudus sangat komplit banget buat kita. Luar biasa nggak sih? Ya, kalau engkau butuh advice atau engkau butuh nasihat, engkau butuh bimbingan, engkau bisa tanya kepada Roh Kudus. Amin. Kalau engkau sedang lemah, dikatakan di situ Roh Kudus adalah penguat kamu. Kalau engkau sedang susah, sedih hatimu, ada Roh Kudus yang menghibur kamu. Kalau engkau sedang butuh pertolongan, Roh Kudus akan menolong kamu. Kalau engkau sedang disalah-salahkan, dipojok-pojokkan, ada Roh Kudus yang siap membela kamu. Kalau engkau butuh keselamatan, engkau butuh maksudnya dalam kecelakaan, dalam apapun, Roh Kudus siap menolong kamu. Lalu engkau butuh teman-teman atau orang-orang meninggalkan kamu, tidak percaya sama kamu, ada Roh Kudus disebut sekutu dan sahabat buat kamu. Oh my God, ini keren banget. Dan yang luar biasa lagi adalah di ayat yang ke-17.
yang akhir. Dan dikatakan, ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Wow, wow, wow. Roh Kudus diam di dalam kamu. Tunggu. Coba bayangkan sebentar. Roh Allah yang sangat berkuasa itu disediakan bagi saudara dan tinggal di dalam saudara. Sudah ada tinggal di dalam saudara. Bayangkan gini, kamu manusia biasa ya, tapi dalamnya ada roh Allahnya. Manusia, tapi dalamnya ada Allahnya. Ini keren gak sih? Ini luar biasa gak? Roh penolong itu, roh Allah itu ada di dalam kamu. Berlebihan gak kalau saya bilang bahwa kita ini manusia ilahi? Manusia, tapi dalamnya ada Allahnya. Ya, manusia yang punya kekuatan Allah. Berlebihan gak? Saya pikir gak. Ya, saudara, ada kuasa, ada Allah di dalam kita. Coba bayangkan sebuah mobil, dia ini standar nih. Tapi tiba-tiba dipasangin sebuah alat. Tweet. Alat ini membuat mobil yang standar ini tiba-tiba memiliki kecepatan dan kekuatan lebih dari biasanya. Atau di atas standar. Mungkin. Kecepatan mobil standar kurang lebih 120 km per jam. Katakanlah seperti itu. Ketika dipasangi sebuah alat, dia bisa memiliki kecepatan berkali lipat. Mungkin bisa 200 km per jam atau 300 km per jam. Kecepatannya nambah, kekuatannya nambah. Kira-kira apa yang dipasang? Kira-kira apa? Yang suka otomotif? Mobil atau motor yang diberi alat tertentu, kira-kira alatnya apa yang bisa menambah kekuatan dan kecepatan? Mungkin kalian berkata mesin turbo, ya? Ya boleh. Atau mungkin ada tabung NOS atau ada NOS yang dipasang sehingga kecepatan mobil ini ya bertambah gitu. Nah, walaupun ini tidak bisa dianalogikan sebagai Roh Kudus, tapi izinkan saya pakai analogi ini supaya apa? Supaya kalian memahami. Ya, saya tahu bahwa Roh Kudus itu bukan alat, bukan benda mati, bukan hanya power, tapi dia pribadi. Tapi izinkan saya ya. Bayangkan teman-teman bahwa Roh Allah yang berkuasa itu sudah dalam kita. Harusnya kita nggak standar lagi, betul? Harusnya kita punya kekuatan yang lebih daripada orang-orang dunia yang tidak punya Roh Kudus. Setuju dengan saya? Harusnya kita punya hikmat, punya kuasa, punya kreativitas, punya ide-ide cemerlang, ya. Lebih kuat, lebih tangguh dari orang-orang dunia. Orang dunia mudah putus asa. Kamu harusnya enggak. Karena kamu ada Allahnya di dalam. Ada Parakletos di dalam. Ada Roh Kudus di dalam. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa banyak orang Kristen yang sama dengan orang dunia? Lemah juga lemah, putus asa, ya, menyerah juga menyerah. Kenapa? Karena gini, karena mesin turbonya atau NOS-nya tidak pernah diaktifkan. Roh Kudusnya seperti gini, diselimutin, digembok. Kamu di gudang aja ya, di gudang hidupku aja ya. Jangan ikut-ikut aku hidup. Sehingga hidup kita menjadi standar. Tapi hari ini saya pengen mengajak setiap kamu. Ayo aktifkan Roh Kudus yuk. Buka selimutnya yuk. Buka gemboknya yuk. On kan. Aktifkan. Maka hidupmu akan punya kekuatan dan kuasa yang lebih hebat dari manusia-manusia biasa. Amin. Nah, mungkin pertanyaan kamu adalah gimana caranya? Tapi sebelum gimana caranya, saya pengen kasih tahu gini. Jangan pernah berpikir bahwa Roh Kudus itu keberatan kalau nolong kita. No, sama sekali tidak. Ya, dia tuh senang kalau kita andalkan. Ya, dia tuh nunggu-nunggu kapan diandalkan. Ya, seperti ini, lihat saya baik-baik. Hoi guys, ayo come on. Apa yang bisa aku tolong? Dia udah siap sedia nih. Ayo. Aktifkan saya. Ayo, kamu mau ditolong apa? Aku siap nih. Bayangkan. Jangan membayangkan bahwa Roh Kudus itu keberatan kalau ditolong. Lu lagi. Capek banget sih gue ngurusin lu. Enggak. Roh Kudus itu pribadi yang menyenangkan. Dia siap sedia
menolong hidup kita. Katakan amin. Ya. Nah, lalu saya pengen mengajak kita mengaktifkannya. Mengaktifkannya itu karena gini, Roh Kudus kan tinggal di dalam kita. Kemanapun kita pergi, dia menyertai kita dikatakan. Dia ada di dalam kita. Nah, kalau dirimu sedang jalan kemana dan harus memutuskan sesuatu yang penting, maka engkau tidak perlu cari tempat sepi atau masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, berdoa, bukan. Tapi langsung engkau connect ketika engkau nyetir mobil, naik motor, engkau langsung bisa komunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus di sini. Bisa menyetir, Roh Kudus, penolongku, tolong aku. Apa yang harus aku lakukan? Nah, perhatikan. Hanya sesederhana itu ketika hatimu sungguh-sungguh tanya dan mengandalkan Roh Kudus itu, maka dia akan turun tangan menolong kamu. Amin. Engkau nggak perlu tahu jawabannya apa. Kadang-kadang Roh Kudus itu jawab, kadang-kadang Roh Kudus enggak, tapi percayalah dia bekerja. Ya. Bagian kamu itu bertanya dan mengandalkan. Bagian Roh Kudus itu menjawab dan bekerja. Amin. Lakukan bagianmu yang terbaik. Ketika kamu tanya, kamu serahkan. Jalan seperti biasa lagi. Ya, mungkin hanya butuh 5 detik atau 10 detik mengandalkan Roh Kudus. Tapi saya percaya ketika engkau mengandalkan Roh Kudus, itu punya perbedaan yang sangat luar biasa. Daripada engkau jalan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul? Ketika engkau mengandalkan kuasa Allah, Roh Kudus, maka hidupmu akan jauh lebih banyak berhasil. Saya pengen menantang kamu, anak-anak Super Youth Calvary Chapel. Punyalah kebiasaan komunikasi dengan Roh Kudus. Punyalah kebiasaan dikit-dikit ngandalin Roh Kudus. Ya, walaupun itu hal-hal yang penting maupun nggak penting. Ayo biasakan, andalkan Roh Kudus. Seperti gini, dikit-dikit kamu connect dengan Roh Kudus. Dikit-dikit kamu minta bimbingan, minta pertolongan, minta arahan daripada Roh Kudus. Hanya 5 detik, 10 detik. Maka hidupmu saya jamin, bukan saya jamin. Roh Kudus atau firman Tuhan yang jamin. Hidupmu akan jauh lebih banyak meraih kemenangan-kemenangan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, suatu ketika ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia pengen ujian final kedokteran. Dia juga pelayan, tapi dia juga masih sekolah kedokteran, kira-kira gitu. Ya, besoknya itu ujian final kedokteran. Ya, karena lihat buku bahannya tuh banyak. Aduh, dia putus asa. Dia bilang, Roh Kudus, aku nggak sanggup ini. Bukunya banyak banget, besok udah ujian. Lalu dia berdoa sama Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak sanggup ini. Dan ketika itu penolong itu seperti bekerja dan menjawab dia. Tiba-tiba dia punya seperti ide yang lahir dari Roh Kudus. Dia hanya belajar 2 lembar kertas, bahan yang 20 tahun lalu nggak pernah keluar. Tapi dia dapat dorongan dari Roh Kudus untuk mempelajari itu saja. Dan dia belajar paling 1 jam, 2 jam selesai dikuasai semua. Lalu besoknya pagi-pagi sebelum ujian dia ketemu dengan 9 teman yang lain yang juga ingin ujian bersama-sama. Ya, ketika dia cerita bahwasanya belajar ini aja 2 lembar ini, apa yang terjadi? Dia ditertawakan sama teman-temannya. Bro, itu nggak pernah keluar 20 tahun. Itu pertanyaan usang. Udah nggak update lagi. Nggak mungkin keluar. Lu ngapain? Belajar itu dasar lu. Tapi dia yakin dari Roh Kudus. Singkat cerita, ujian berlangsung selesai. Dari 10 siswa yang ujian kedokteran, hanya 1 yang lulus. Yaitu anak Tuhan itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan Roh Kudus. Dia ditolong, dia hanya belajar 1 jam, 2 jam. Nggak perlu capek-capek, sementara 9 temannya semalam-malaman belajar kerja keras. Dan hasilnya 0 alias tidak lulus. Saya pengen menceritakan apa? Bagaimana kuasa Roh Kudus itu luar biasa ketika kita andalkan. Amin. Hanya sesimpel itu, tapi dampaknya akan luar biasa. Tapi hasilnya akan luar biasa. Ya. Suatu kali saya di chat sama anak rohani saya dulu yang udah jauh di luar kota. Ya, di chat dia bilang gini, Kak Jimmy, saya nggak ngerti Tuhan itu gimana sih. Saya udah pelayanan, saya udah percaya sama dia, tapi toh aku nggak ditolong-tolong Tuhan. Aku capek, Kak.
Nah, dia 3 tahun dikatakan ngelamar kerjaan di mana-mana nggak pernah diterima. Kak, aku ini nyusahin keluarga, nyusahin banyak orang, aku malu. Aduh, aku capek, Kak. Tuhan sepertinya cuek. Nah, ketika saya baca chat itu sebagai mungkin yang lebih rohani, saya ketik banyak-banyak karena mungkin saya merasa sok tahu, merasa lebih rohani. Saya jawab pakai pikiran saya sendiri, banyak gitu ya. Tapi untung, puji Tuhan, sebelum saya send, saya kirim, saya ingat ini. Lalu itu butuh mengalahkan diri sendiri ya. Saya hapus itu sampai habis, sampai 0, saya taruh. Saya cuma doa Roh Kudus, ampuni aku. Karena aku sok tahu. Sekarang apa yang harus aku bilang? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku ketik? Jadilah keadaanmu. Saya muter sebentar biar netral. Saya ambil handphone saya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya mengetik 2 kalimat sederhana lalu saya kirim. Nggak perlu banyak-banyak. Dan apa yang terjadi? Dengar saya baik-baik. 6 jam setelah itu, dia kabarin saya bahwa, Kak, saya diterima kerja. Terima kasih yang luar biasa. Wow! Dari 3 tahun nggak pernah dapat kerjaan, tiba-tiba setelah chat, 6 jam kemudian dia langsung dapat kerjaan. Lalu ketika saya tanya apa yang terjadi, dia bilang, waktu kakak chat itu menegur saya, membuat saya bertobat. Itu seperti menampar saya dengan keras. Sudah tahu apa yang saya chat? Saya cuma ngomong gini, kalau seandainya Tuhan nggak tolong kamu dan nggak memberi kamu pekerjaan dalam tahun-tahun ke depan, apakah engkau masih setia dan percaya sama Tuhan? Nah, dia sadar bahwa selama ini dia hanya nuntut Tuhan, dia marah-marah ke Tuhan. Dan ketika saya chat itu, dia ditegur Tuhan. Dia bertobat, dia minta ampun, nangis sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Dan secara radikal dia ngomong seperti ini sama Tuhan. Tuhan, kalau sampai tahun-tahun ke depan engkau nggak kasih aku kerjaan, nggak apa-apa. Aku tetap setia. Aku masih tetap percaya sama engkau, bahwa engkau baik. Dia nangis, dia bertobat. Sikap hatinya sudah benar. Dan sepertinya ketika Tuhan lihat itu, maka Tuhan seperti menyatakan, ya kamu sudah lulus nak. Saya jawab doamu. Saudara, kenapa saya bisa dipakai Tuhan? Bukan saya hebat, sama sekali bukan. Saya manusia biasa yang punya banyak segudang kelemahan dan kekurangan. Saya bisa dipakai Tuhan karena saya mengandalkan Roh Kudus di dalam diri saya. Saya mau bilang gini, saudara pun bisa dipakai Tuhan luar biasa ketika saudara mengandalkan Roh Kudus penolongmu itu yang sudah tinggal dalam diri saudara. Makanya saya pengen nantang saudara. Yuk mulai hari ini, dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit andalin Roh Kudus, dikit-dikit komunikasi dengan Roh Kudus, maka saya garansi atau firman Tuhan garansi hidupmu akan jauh meraih lebih banyak kemenangan demi kemenangan. Kamu akan punya level yang berbeda, kamu adalah manusia punya Allah di dalamnya, dan hidupmu pasti di atas rata-rata, hidupmu penuh hikmat, penuh kreativitas, penuh ide-ide cemerlang yang daripada Roh Kudus itu. Maka hidupmu tidak akan sama lagi ketika engkau mengaktifkan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kamu. Hidupmu akan semakin lebih berhasil lagi, dan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan ini. Saya mau mengajak setiap kita berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, bersyukur buat program ini. Ya, program ini bukan hanya formalitas, tapi menjadi berkat, bekal buat teman-teman yang sedang menyaksikan program ini. Supaya mulai hari ini ya Tuhan, hidup mereka mengandalkan Engkau, mengandalkan penolong, mengandalkan Parakletos, mengandalkan Roh Kudus. Supaya hidup mereka ke depan sana lebih banyak meraih kemenangan-kemenangan dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan mereka Tuhan orang-orang yang berhasil, penuh dengan kemenangan. Karena Roh Kudus menyertai hidup mereka dan menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biar hari ini mereka diingatkan, mereka sadar bahwa Roh Allah itu yang berkuasa itu sudah tinggal dalam diri mereka. Dan mereka tinggal mengaktifkannya, mereka tinggal berkomunikasi, mereka tinggal mengandalkan, maka hidup mereka akan dipakai Tuhan efektif. Maka hidup mereka akan jadi berkat luar biasa buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, biar firman ini jadi bekal buat mereka, jadi kekuatan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, semoga teman-teman di rumah terberkati dengan firman yang ada.
boleh saling menguatkan. Walaupun kita nggak bertemu, bertatap muka, tapi kita percaya kita bersama-sama di dalam Tuhan, merasakan kasih Tuhan dan merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Kita semua dikuatkan melalui firman Tuhan, dan saat ini kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau undang Roh Kudus hadir untuk senantiasa terus mengajar kita bahwa Tuhan gak pernah berhenti, bahwa Tuhan senantiasa terus mengajar kita dalam setiap kehidupan kita.
Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Sebentar kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan kami bersyukur buat setiap hadirat-Mu yang menenangkan kami dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasi. See you in the